Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Indralaya Selatan atau yang mewakili. Yang terhormat Wakil Kepala SMK Negeri 1 Indralaya Selatan. Yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Ridwan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha dan karyawan SMK Negeri 1 Indralaya Selatan serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan bertatap muka di ruang aula SMK N1 Indralaya Selatan yang tanpa batas dalam acara kegiatan Nuzulul Quran 1443 Hijriah yang insya Allah penuh barokah ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menghantarkan kita dari alam kegelapan menuju keadaan yang kita rasakan seperti sekarang ini. Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai acara ini, izinkanlah kami membacakan susunan acara tersebut. Susunan acara peringatan Nuzulul Quran tanggal 19 April 2022 bertepatan tanggal 17 Ramadan 1443 Hijriah adalah sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, lantunan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, kata sambutan ketua pelaksana. Acara keempat, penampilan dari anak rohis. Acara kelima, acara inti, ceramah agama. Acara keenam, penutup. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير
كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan berkah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara ketiga, kata sambutan Ketua Pelaksana Kegiatan Nuzulul Quran 1443 Hijriah sekaligus penyerahan hadiah lomba-lomba. Yang kami hormati Bapak Ratna Jamaluddin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesehatan, kesempatan bisa kumpul di ruangan ini dengan keadaan berpuasa pula di bulan yang penuh barokah ini. Itu nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Ustadz Pak Ustadz Ahmad Ridwan SAG, Pak ya. Mohon maaf kalau ada salah nama. Yang terhormat Ketua Komite SMK Negeri 1 Indah Selatan Bapak Nasrawi, Pak Efrizal Supredi mewakili Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini, pada Bapak Ibu Guru yang sempat hadir, Wakil Kepala Sekolah, dan tak lupa seluruh siswa-siswi yang Bapak banggakan. Pada saat ini saya mewakili Ketua Pelaksana Bapak, karena Ketua Pelaksananya juga pergi ke Pairaman, ada kegiatan ketiga. Jadi sekolah kita ini ada 3 kegiatan hari ini barengan. Dan juga ini terbagi juga Pak Ustadz, jadi agak sedikit di sini ada pembukaan UKK di gazebo, dan juga yang kedua melaksanakan protokol kesehatan karena kita tidak bisa menghadirkan seluruh siswa yang kurang lebih 1000 siswi. Oke, langsung saja laporan kegiatan pelaksanaan ini. Yang pertama, dasar kegiatan pesantren Ramadan dan peringatan Nuzul Quran SMK Negeri 1 Indah Selatan berdasarkan kegiatan yaitu program kerja SMK Negeri 1 Indah Selatan dan 2 program kerja OSIS SMK Negeri 1 Indah Selatan. Maksud dan tujuan yang pertama, mencari keridhaan dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT. 2. Menambah wawasan ilmu keagamaan. 3. Mengisi Ramadan dengan kegiatan yang positif. Peserta kegiatan yaitu ada seluruh siswa dan siswi kelas 10 dan kelas 11 yang sudah mendaftarkan diri ke panitia. Jenis kegiatan yaitu 1. Lomba azan, 2. Lomba tilawah Al-Quran, 3. Lomba cepat tepat, 4. Lomba kaligrafi. Waktu dan tempat kegiatan. Hari kegiatannya itu Rabu dan Kamis tanggal 13 April 2022 dan 14 sampai 14 April 2022. Tempatnya di musola dan di gazebo listrik SMK Negeri 1 Indralaya Selatan. Dan kegiatan peringatan Nuzul Quran yang akan dilaksanakan pada hari ini Selasa 19 April 2022 di Aula SMK Negeri 1 Indralaya Selatan. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, Bapak Ibu Guru, khususnya anak-anak OSIS, serta siswa-siswi yang ikut serta dalam kegiatan ini. Dan pada saatnya nanti kami memohon pada Pak Ustadz untuk memberikan wejangan serta sekaligus doa, Pak ya, Pak Ustadz, untuk kami semua, semoga kita memberikan barokah pada hari ini. Selanjutnya itu langsung kita akan melakukan pembagian hadiah dan pengumuman pemenang.
Yang pertama, pemenang lomba cepat tepat. Juara 3 yaitu kelas 10G. Silakan ke depan, M. Anugrah dan Hikmatun Nazila. Silakan ke depan yang sudah di tempatnya di sini. Ya, juara 3. Juara 2 dari kelas 11C. Ya. Sini juara 3 sini. Nah, ya, ini belakang. Ya, gitu. Juara satunya sebelah situ. Mana 10G? Silakan, cepat. Selanjutnya lomba azan. Juara ketiga. Nah, ini belum tahu ya. Sebelah sana, sebelah sana. Nah, ya. Juara ketiga nanti yang di belakang ya. Yaitu Yuda Saputra dari kelas 10C. Iya, silakan. Juara kedua M. Aidil Akbar dari kelas 10B. Yang ke juara 3 di belakang, nak, mundur lagi, mundur. Nah ya, juara kedua ada. Silakan Aidil Akbar dari kelas 10B. Ini wali kelasnya ada. Juara pertama kelas lomba azan yaitu Ibnu Sabilillah dari kelas 10J. Lanjut ke lomba kaligrafi. Juara ketiga Matiara Kamila dari kelas 10E. Juara kedua lomba kaligrafi Fenia Isane kelas 10I. Ah, yang ini belum tahu Pak Ustadz sama Pak Nas. Kalau tepat-tepat sudah jelas kemarin juaranya. Jadi mereka ini bertanya-tanya. Juara pertama lomba kaligrafi yaitu Sarli At-Tahira dari kelas 10F. Iya. Selanjutnya lomba ayat pendek Al-Quran. Siap-siap. Siapakah itu? Juara 3 Ariza Hayatul Jannah kelas 10F. Kelas 10F banyak nih juaranya. Juara kedua lomba ayat pendek Al-Quran Putri Ayu Handini dari 10K. Selanjutnya juara pertama lomba ayat pendek Al-Quran diperoleh oleh Ibnu Sabilillah dari kelas 10J. Oh, 2 orang itu ya. Oke, selamat, berarti ada 2 orang. Terakhir lomba yel-yel terbaik dalam cerdas cermat didapatkan oleh kelas 10K. Iya, silakan 10K yang mewakili Okta. Iya, yel-yel terbaik. Kompak saat penyebutan, keras dan semangat. Pada saudara-saudari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi. Aku rindu padamu Nabi.
Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Bila sering kau tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Wes, lupakan mantan atau calon pacar. Jangan biarkan setan membuatmu tak sadar. Hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Hindari dosa kecil apalagi yang besar. Ayo mu'an bersamaku, buanglah semua kenangan masa lalu. Sudahlah, daripada berpacaran dilarang agama, lebih baik kita bersalawatan bersama. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Jangan bilang kau pemuda kuat, Jangan mentang-mentang badan sehat. Bila sering kau tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Rabbi, jadikan kami pemuda pecinta Nabi, kelak bersama di syurga. Allahu Rabbi, jadikan kami pemuda pecinta Nabi, kelak bersama di syurga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima, ceramah agama seputar hikmah peristiwa nuzulul Quran sekaligus doa. Kepada yang kami hormati Al-Ustadz Ahmad Ridwan SAG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Indralaya Selatan yang kami hormati atau yang mewakili, Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta guru-guru, Bapak Ketua Komite yang kami hormati, kemudian anak-anak sekalian, siswa dan siswi SMK 1 Negeri Indralaya Selatan yang kami banggakan. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang tidak terkira Allah berikan kepada kita. Beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat diberikan oleh Allah kepada kita. Namun kita sebagai manusia sering mengabaikan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga dalam keseharian
kita selalu merasa orang yang sangat banyak berkekurangan, yang sangat miskin, yang sangat susah, yang sangat sedih. Akan tetapi ketika kita melihat, mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sejak dari yang menempel, yang ada dalam badan kita, yang bisa dilihat oleh mata kita, yang ada di sekitar kita, yang disiapkan, diperuntukkan oleh Allah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memang zat yang maha baik, zat yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, zat yang maha penyayang, yang sayangnya tidak terbilang. Rasulullah SAW, adik-adik, memberikan satu nasihat kepada umatnya, dan termasuk kita semua yang ada di sini adalah bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, wahai umatku, kalau kamu ingin bahagia, kalau kamu ingin nikmat dalam hidup ini, maka lihatlah ke bawah urusan-urusan dunia, dan lihatlah ke atas urusan-urusan akhirat. Ketika kita melihat dari segi ekonomi, ya, kita terasa orang yang susah, orang yang miskin. Tetapi ketika kita melihat di sekitar kita, banyak ternyata orang-orang yang lebih miskin, yang lebih susah daripada kita. Baru muncul ucapan yang keluar dari mulut kita, alhamdulillah, ternyata masih banyak orang-orang yang susah daripada saya. Begitu juga menyangkut masalah kesehatan. Ya, ketika kita diuji dengan sakit, ada ternyata orang yang lebih parah lagi dari kita. Kita diuji oleh Allah barangkali 1 minggu, 2 minggu. Ada sahabat-sahabat kita yang diuji oleh Allah sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak bisa berangkat dari tempat tidurnya. Ternyata setelah kita melihat orang-orang yang lebih susah, lebih payah, lebih menderita daripada kita, muncul nikmat itu terhadap diri kita. Akan tetapi ketika kita melihat ke atas urusan dunia, maka terasa sepi dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lebih susah, tidak ada yang lebih menderita kecuali diri kita sendiri. Ini yang dilarang oleh agama. Lihat ke bawah urusan dunia dan lihat ke atas urusan akhirat. Ya, kenapa sahabat saya bisa mendapatkan juara 1 dalam lomba surah-surah pendek misalnya? Kenapa? Ya, kenapa dia bisa, saya tidak bisa? Sekarang saya berada di kelas 10, kelas 2 saya tidak dapat nomor. Saya akan menargetkan kelas 11 nanti saya akan dapat juara 1 lomba azan dan lomba ketangkasan dalam membaca surah-surah pilihan dan surah-surah pendek. Tidak ada yang tidak bisa. Adik-adik, tidak ada yang tidak bisa. Ya, tidak ada yang tidak bisa. Ini banyak ajaran-ajaran kolonial Belanda, seperti misalnya belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar setelah dewasa bagai mengukir di atas air. Ini ada yang mesti kita ambil, ada yang mesti kita singkirkan, kita abaikan. Ketika itu kita amati, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, tetapi ketika belajar di setelah dewasa bagaikan mengukir di atas air, berarti patah semangat bagi orang-orang yang sudah dewasa. Patah semangat, tidak ada harapan untuk belajar. Agama Islam memberikan tuntunan kepada kita. Talabul ilmi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu sejak dari ayunan buai sampai ke liang kubur. Ini saya pengalaman adik-adik, pengalaman saya pribadi. Ya. Saya memang sekolah dari madrasah, ada SD-nya, ada sekolah agamanya di dusun-dusun kita itu. Kemudian ada sekolah sanawiyah MTS sederajat dengan SMP. Kemudian sekolah SMP-nya, SLTP-nya, SLTA-nya. Setelah sanawiyah saya ke Bangka, ke Pangkal Pinang, sekolah madrasah aliyah. Ya. Kemudian saya kuliah di IAIN, sekarang ini UIN namanya, di Raden Patah, Palembang itu. Nah, pada waktu itu bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, belum sedikit pun saya menghafal Al-Quran.
belum menghafal Al-Quran. Paling-paling Pak Nas hafal Al-Quran itu dari surah At-Takasur sampai An-Nas. Itu juga kalau tukar-tukar. Nah, setelah punya anak, ini adik-adik ya, ini adik-adik sebagai satu tantangan, sebagai satu stimulan, perangsang penyemangat untuk adik-adik, untuk kita semua. Setelah punya anak, anak bisa berbicara, 3 tahun, 4 tahun saya mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Anak-anak itu 4 sekarang ini, saya bertekad anak-anak semuanya harus bisa membaca Al-Quran melalui mulut ajakan-ajaran orang tua. Maka saya merasa terpanggil, merasa terpukul, merasa ditantang. Alangkah bodohnya saya, alangkah hinanya saya mengajarkan bacaan Al-Quran kepada anak, menyuruh anak menghafal Al-Quran, sementara saya sebagai orang tua tidak menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah adik-adik, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau anak-anak seperti adik-adik ini, seperti anak-anak ini, barangkali ya saya kebenaran Pak ya mengajar juga di Madrasah Darun Najah dekat SMK arah Ketanyualang situ, ya diberikan tugas mengurusi anak-anak bagian tahfiz, ya menghafal Al-Quran itu. Jadi anak-anak yang berprestasi 3 tahun kelas 10, 11, 12 dari juz 30, juz 30 selesai, juz 29 selesai, juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5. Kemudian juz 6. Jadi 8 juz yang tahun ini adik-adik. Ya, 8 juz itu dari An-Nas, sudah dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas terus ke atas, nanti sampai ke An-Naba. Nanti sampailah ke juz 1 ternyata selesai. Nah, tetapi kalau sudah dewasa, ini bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, saya menargetkan kalau anak-anak 2 bulan, 3 bulan bisa 1 juz, kalau saya 1 tahun jadilah dapat 1 juz. Ya setahun pernah jadilah. Yang jelas ada pergeseran. Dalam 1 minggu dapat 2 ayat jadilah. Memang benar kalau sudah tua itu ya Pak ya, banyak urusan, banyak pikiran, banyak renungan. Tetapi ya, tadi sudah dikatakan dalam adik-adik yang sudah membacakan nasib ya, yang sangat menyentuh ya, pemuda yang kuat itu, pemuda idaman itu, pemuda di sekitar kita. Sudah bobrok sekali moral-moral di lingkungan sekitar kita. Ini Pak ya, saya ditunjuk sebagai wakil kesiswaan juga Pak. Bagaimana anak disekolahkan, anak masuk di madrasah, lagi-lagi banyak perilaku-perilaku yang tidak sesuai Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril turun berangsur-angsur, diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri surah An-Nas dengan berbahasa Arab bagi yang membacanya mendapatkan ibadah. 1 huruf, padahal kita belum tahu, Bapak ya, Ibu ya, belum tahu dengan maknanya. Baru baca 1 huruf Pak. Bisa Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Ya, 1 huruf itu 1 kebaikan, dalam 1 kebaikan mendapatkan 10 pahala. Luar biasanya itu. Kalau di bulan Ramadan dikali 10 berlipat-lipat ganda, tidak bohong itu. Nah, ini Al-Qur'an. Ya, berbeda dengan hadis, berbeda dengan kitab-kitab yang lain, tidak diberikan konten nilai 1 huruf 1 pahala. 1 pahala ya, 10 kebaikan. Tidak semacam Al-Qur'an ini. Nah, sementara hadis Nabi, ada anak-anak, hadis tadi Quran sudah. Sekarang hadis itu apa? Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran au nahwaha. Segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaulan baik perkataan, au fi'lan perbuatannya, au takriran takrir atau persetujuan ketetapan Nabi, au nahwaha dan sifat-sifat Rasulullah. Ini adalah suri teladan yang harus kita contoh. Jadi apapun yang diucapkan oleh Nabi, apapun yang diperbuat oleh Nabi, apapun yang disetujui Nabi dan sifat-sifat Nabi Muhammad, maka kita harus meneladaninya agar hidup kita akan selamat. Adik-adik, ya, tak do cepat kino, tak do, ya, bisa diam itu kira-kira masuk ada ya. Masuk ke mana ya? Masuk ke gocekan. Ya. Tadi kan bagus baca Qurannya bagus, yang nyanyinya bagus galau. Aku yakin jika ini orang pakam-pakam galau. Ya. Karena
Anu gurunya pakam-pakam galau pulau ya tak? Ada nih anu ya. Ada. Setelah surah Al-Fatihah surah apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah itu ayat 1 apa bunyinya? Alif, Lam, Mim. Nah, apa ayat keduanya? Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Setelah alif lam mim, ayat berikutnya zalikal kitabul la raiba fi. Kitab Al-Qur'an itu sedikit pun tidak ada keraguan padanya. Saya ulang adik-adik. Bahasa kitanya puji Allah itu, hei manusia, tak usah ragu-ragu dengan Al-Quran itu. Walaupun sedikit, tak usah ragu-ragu kamu. Percayalah 100% dengan Al-Quran itu. Ya, tidak ada yang salah. Semuanya benar dalam Al-Quran itu. Pada ayat berikutnya ditutup dengan kalimat hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kaki cari pakai mudah di YouTube apa itu, di buku-buku, di kitab apa itu, apa baik ciri-ciri orang yang bertakwa. Tak sudah mana kita kupas hari ini, 3 hari 3 malam baru sudah. Misalnya kita buka ciri orang yang bertakwa, ya kita melihat versi Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya, yang bertakwa itu pertama yang mana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang percaya dengan hal-hal yang gaib. Ya, yang gaib itu Allah, malaikat, siksa kubur, nikmat kubur. Kaki ada malaikat rokib di sebelah kanan, malaikat atid sebelah kiri. Percaya enggak, Dek? Percaya enggak malaikat rokib itu? Tukang apa dia sih kau? Nyatat apa? Amal baik. Bika malaikat tukang apa? Oh, pintar kan lo ya? Ya, ada malaikat setelah rokib atid, ada enggak malaikat yang namanya munkar nakir? Apa tugas malaikat munkar nakir? Nyai siapa? Anak kamu ya, malaikat nyai Maya. Baca dong Maya itu kira-kira menjawab. Anak-anak, adik-adik, baca tak malaikat itu, anak-anak itu orang yang mati itu menjawab. Baca tak? Kaki kamu tidur para umat kamu, para mbak kamu, atau adik-beradik kamu tidur. Dan itu tanya marot buka. Ya, paling berkeruh dia, tambah kuat keruhnya. Atau yang apa mak kaki laut sahur, pasti dia diam. Ya, apalagi orang mati. Maka inilah yang dikatakan dengan iman. Ya, iman itu berbeda dengan hal-hal yang bisa tampak, yang bisa kita amati dengan panca indera. Ya, iman itu al-qaulu bil lisan wa tasdiqun bil jinan wal amalu bil arkan. Ya, dia melalui pendekatan hati. Setelah lisan kita mengucapkan aku percaya ada malaikat munkar nakir di kuburan kaki, hati membenarkan. Ya, dan segenap tingkah laku kita selalu dalam pengawasan Allah, selalu hati-hati dalam melangkah ini. Kenapa? Ada nikmat kubur, ada sisa kubur. Ya, ini yang dikatakan dengan yang gaib tadi semacam itu. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Baru yang kedua, wa yuqimuna shalah, mendirikan sholat. Adik-adik, mendirikan sholat. Kalau kaki pengen katanya nak mencari pemuda yang kuat, pemuda yang diidam-idamkan, yaitu pemuda yang rajin selawat dan rajin sholat 5
waktu. Insya Allah kalau dia sholat 5 waktu, imannya mantap. Kalau dia bergoyang-goyang ibarat batang kayu itu tetap lurus mulo kaki. Tak kan masuk tiup angin dikit langsung terbongkot rubuhnya itu. Ya, langsung hancur, rusak merusak. Tidak, kita sebagai manusia disebut sebagai insan, tak luput dari lupa, tak luput dari khilaf, tak luput dari salah. Tapi agama ya memberikan pelajaran kepada kita agar bagaimana supaya ketika kita bersalah, ketika kita berdosa, kita mengakui itu salah, itu dosa, dan kita bertobat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik sekalian, itu ciri-ciri orang yang bertakwa, iman kepada yang gaib, iman mendirikan sholat, memberikan sebagian rezekinya di jalan Allah, percaya kepada Al-Quran, kemudian percaya kepada kitab sebelum Al-Quran, dan yang kelima percaya kepada kehidupan akhirat. Ada? Belum tergantung? Ada untuk akhirat tuh lagi? Percaya betul? Nah, deh, awas walaupun sekolah umum jangan kalah. Tadi bagus-bagus bacaan ngajinya ya, nyanyi nasi dan sebagainya. Itu di surah Al-Kahfi, ada berapa itu? Kurang lebih 24-25 itu Ashabul Kahfi itu. Ada pemuda yang tertidur di dalam gua, diceritakan dalam Al-Quran itu. Ya, dikejar-kejar oleh raja yang zalim. Berapa lama tertidurnya itu? 2 hari, 3 hari? 309 tahun. Hendak ngiyuk kan, tidak berbohong. 309 tahun. Buka nanti surah Al-Kahfi. Ya, misalnya di Al-Quran itu menceritakan tentang Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semut. Memindahkan singgasana Ratu Balkis. Siapa yang paling cepat yang pacak ngangkatnya? Uji jin aprit induk jin itu. Ya, ada sekitar ke aprit naruh. Tak naruh ya di situ tuh. Jin aprit namanya, induk jin itu. Angkat tangan. Ya Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, aku katanya. Ada apa cepatnya? Apa Nabi Sulaiman katanya berangkat dari duduk, ya kemudian duduklah ada di depan kamu kan. Ya, ada lagi angkat tangan, ada manusia yang mempunyai ilmu hikmah. Aku lebih cepat lagi wahai Nabi Sulaiman. Ada apa? Kamu menentukan mata, apa kamu buka? Lah ada katanya singgasana Ratu Balkis itu. Ini diceritakan dalam Al-Quran. 90% dalam surah An-Naml menceritakan tentang Nabi Sulaiman yang pacak ngomong dengan semut, pacak merintahkan burung dan sebagainya. Ini Al-Quran. Ya, semuanya benar, sedikit pun tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Adik-adik sekalian yang saya sayangi, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita tahu apa itu Al-Quran, apa kegunaan Al-Quran. Al-Quran disebutkan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran sebagai asyifa, sebagai obat, sebagai penyembuh, sebagai penawar. Yang jelas saya menggunakan bahasa kita, bapak ya, ibu-ibu, ya, adik-adik menggunakan bahasa kita. Al-Quran itu sebagai obor, sebagai cahaya, sebagai lampu. Nah, ketika kita berjalan di malam hari, ya, gelap gulita, tidak ada cahaya sedikit pun. Sementara kita bawa senter di dalam kantong kita, dalam kocekan kita. Bawa lampu senter. Senternya dibiarkan baik di dalam kocekan. Kita berjalan tengah malam tadi. Terjerumus kita masuk lubang. Ya, kita tertabrak ke pohon, ke tiang listrik, susah, menderita sekali. Berarti orang ini bodoh. Bodoh enggak? Ada lampu di kocekannya, ada cahaya, ada HP, ada lampunya, tapi tidak dinyalakan. Bodoh sekali orang ini. Nah, begitulah dengan Al-Quran. Kalau sudah tahu Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, ya, maka Al-Quran itu harus pertama dibaca. Setelah dibaca, ada 5 itu adik-adik, ya, itu dicatat di otaknya. Setelah dibaca, dihafalkan. Yang ketiga, dipahami. Yang keempat, diamalkan. Yang kelima, diajarkan. Ulang, dibaca, dihafalkan, dipahami, diamalkan, diajarkan. Baru hebat. Nah, sekarang setelah kita tahu dengan Al-Quran itu petunjuk, ada petunjuk apa baik Ustaz di dalam Al-Quran itu?
Dek, ingat deh, barangkali kaki terkenang, barangkali belum Pak Kari, baru sekarang Pak ya, anak-anak ini kan masih sangat muda. Ya, masih sangat muda dan kita pun juga sudah mengalami masa muda itu. Ya, asik pokoknya, radas, asik begitu saja. Ternyata di depannya ini banyak sekali duri-duri adik-adik. Banyak duri-duri. Saya memberikan ceramah-ceramah di mana-mana tempat itu, khusus anak-anak kelas 3 yang kalau anak tamat itu banyak juga duri-duri yang sudah menghadang kamu. Duri-duri itu akan kamu lalui. Ya, duri-duri itu banyak. Ketika kamu mau melanjutkan kuliah, banyak sekali nanti tantangannya itu. Ya, ada waktu kuliah ada dosen tekol muasmusan aja kewiraan dulu Pak ya. Katanya HTAG, hambatan, tantangan, gangguan dan ancaman. Banyak sekali. Ya, ketika kita mau mencari pekerjaan, ketika nanti mendapatkan pasangan, ada yang mau menikah, setelah menikah banyak rintangan-rintangan. Kalau tidak berpegang kepada agama, kalau tidak berpegang kepada Al-Quran dan hadis, banyak manusia yang sesat. Banyak manusia yang sesat, yang dia mengukur dengan hawa nafsunya saja. Ini adik-adik. Nah sekarang adik-adik kita perhatikan, di dalam Al-Quran itu ada apa saja Ustaz? Di dalam Al-Quran itu mengandung, bisa kita ambil poin yang sangat penting, ada 3 perkara. Ada berapa? Pertama, ya, menjelaskan tentang tauhid atau akidah, tentang keesaan Allah. Ini yang nomor 1. Ya, dalilnya mana Ustaz? Dalilnya kita ambil surah yang pendek bela. Ya, Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul, katakan huwallahu ahad, Allah itu satu. Ya, Allahus samad, Allah tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad, dan dia tidak beranak, tidak diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara, yang sama dengan Allah. Adik-adik, mantap-mantaplah adik-adik. Kalau masalah urusan ibadah banyak perbedaan. Ada yang kunut Pak ya, ada yang tidak. Tak jadi masalah. Ini khilafiyah namanya. Ada yang sholat tarawihnya sama witir 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, lajulah. Ya, yang mana yang tak jadi, yang tak sholat. Ikut nak ribut pada yang 11 rakaat, pada 23 rakaat. Yang nak diributkan itu anak kita, saudara-saudara kita yang kurang sholat, dia tak bersolat. Nah, sholatnya ngumpat orang baik. Na'udzubillah min dzalik. Nah jadi ikhlasnya. Tapi kalau masalah Allah ahad, tidak ada tawar menawar, tidak ada perbedaan. Ya, kalau sudah menyangkut akidah, kita tahan mati membela Allah itu satu. Ya, Allah ahad, Allah itu satu. Nabi Muhammad kita adalah nabi, ya, utusan atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi Muhammad, ya, sebagai Rasulullah adalah Nabi Muhammad. Ini harga mati. Maka di dalam Al-Quran menceritakan itu. Ya, bisa dalam Quran lagi surah Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu alihi wa ashabihi syahdulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka 'afuwun karim
تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل التقوى ومن أهل الجنة اللهم ya Allah, jadikan kami semua, jadikan anak-anak keturunan kami, jadikan murid-murid kami orang-orang yang ahli dalam kebaikan, ahli dalam ilmu pengetahuan, ahli Quran, ahli taqwa, ahli surgamu ya Allah. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-dhayr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aftah alaina futuhal arifin وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Ridwan. Semoga apa yang Ustadz Muhammad Ridwan sampaikan dapat kita terapkan dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari agar senantiasa kita menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Mohon maaf sebelumnya untuk Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Untuk acara selanjutnya, kata sambutan Ketua Komite SMK Negeri 1 Indralaya Selatan kepada Bapak Dr. Andes Nasrowi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Liyuzhiru ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu guru yang saya hormati, para siswa sekalian yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Sebelum sambutan ini saya lanjutkan, saya ingin bertanya dulu kepada para siswa sekalian, bolehkah kami menyebutkan atau menyampaikan para siswa sekalian yang kami cintai dan kami banggakan? Boleh tidak kira-kira? Karena betul-betul kami menyampaikan berasal dari lubuk hati yang paling dalam, bahwa kami benar-benar sangat mencintai para siswa sekalian. Lalu apa sebabnya kami mencintai para siswa itu? Ada suatu sebab memang. Sebabnya adalah bahwa generasi ini tidak bisa kita pertahankan untuk selama-lamanya. Pak Jul sebentar lagi akan memasuki pensiun. Saya sebentar lagi kira-kira ya
kira-kira 10 hari lagi lah pensiun. Artinya apa? Itulah kehidupan manusia, tidak bisa bertahan lama. Usia yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia hanya sebentar saja. Hanya sebentar saja. Ibarat orang sedang berjalan, hidup di dunia ini hanya tinggal di sebatang pohon yang rindang. Ibaratnya perjalanan, lalu dalam perjalanan itu ada pohon yang rindang. Berteduhlah di situ. Namanya berteduh tidak lama. Berteduh sebentar sekedar untuk beristirahat, mungkin makan, minum, melepas lelah, berbaring sejenak, lalu pergi lagi. Pergi lagi, itulah kehidupan yang akan kita tempuh selanjutnya. Karena itu adik sekalian, para siswa semuanya, benar-benar kami mencintai kalian itu berharap. Dalam kecintaan itu ada harapan. Harapannya apa? Kalianlah sebagai orang yang akan melanjutkan sebuah perjuangan. Pak Muhammad Ridwan hari ini berbicara di hadapan kita, memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan terhadap kita. Baik itu kepada Allah bimbingannya maupun sesama kita manusia. Kalau saya mencatat, coba kita berlomba hari ini. Catatan saya dari yang disampaikan oleh Pak Ustadz Muhammad Ridwan itu ada 14 poin. Entah adik-adik sekalian ada berapa poin? Ada berapa kira-kira? Ada yang sanggup menandingi saya? Saya punya 14 yang saya catat. Kadang-kadang tadi saya ngantuk, masih juga tembus. Ada 14 angka, 14 poin. Saya satu. Intinya Enggak. Jadi maksud saya bukan untuk mengupas 14 poin itu, tapi marilah kita, siapapun orang yang berbicara, apa yang dibicarakannya, ambillah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita. Ambillah apa saja, sehingga itu menjadikan bekal bagi kita. Jadi para siswa sekalian ini yang kelas 10, perjuangan kalian di SMK ini masih lama, ya, masih lama. Jadi karena itu SMK ini saya tahu persis bagaimana sepak terjang Bapak Ibu guru membina, mendidik, membimbing kalian. Lalu kalian jangan merasa jemu, merasa bosan untuk menimba ilmu, untuk menimba pengalaman dari Bapak Ibu guru sekalian. Inilah harapan kami. Kesempatan kalian pada hari ini atau pada saat ini selama kalian menjadi siswa SMK Negeri 1 Indralaya Selatan adalah seperti tadi saya melihat ada yang tampil apa tadi, nyanyi maramis, apa itu namanya, maramis ya. Walaupun belum begitu baik, walaupun belum begitu enak di telinga, ya maaf aku kengatui. Tapi itulah namanya kemampuan. Itulah namanya kemampuan. Bila itu diasah, terus diasah, ya, diasah secara kontinu, nanti akan muncul penampilan-penampilan yang jauh lebih baik, lebih bagus, lebih sempurna. Kalau suara yang nyanyi, aku tak baca nurut, suara pujakan. Jadi itu bagus untuk ditingkatkan. Yang tampil membaca ayat suci Al-Quran, luar biasa, merinding bulu romaku. Udah dulu lagunya ya. Mungkin adik-adik ini tidak pernah dengar lagu itu. Iya, lagu zaman Bahola. Siapa yang nyanyinya? Sampai merinding bulu roma itu mendengar tadi yang membaca ayat suci Al-Quran. Terus ada yang ditampilkan. Rupanya beberapa hari yang lalu Pak Jul, ternyata ada semacam kegiatan perlombaan dalam rangka mengisi kegiatan bulan suci Ramadan. Ada yang azan tadi. Siapa yang azan tadi? Tinggal ngomong. Aku dari saya kembang ya. Ngaji ya. Tuh yang dalam Al-Quran nomor 1 loh ya. Mak imam Allah masalah nak aja bu. Terima kasih gitu. Yang nyanyi ya bu, nak banyak kasih buat. Ya bukan apa-apa, maksud saya artinya inilah ajang adu kemampuan. Maaf bukan riak. Ya bukan
bukan kesombongan yang ditampilkan itu, tapi adu kebolehan. Selama kalian menjadi siswa di sini, adu kebolehan. Silakan apapun kemampuannya nanti. Sekolah ini membuat sebuah program kegiatan, kalian mengisi kegiatan-kegiatan itu. Ya, bersama Bapak Ibu guru itu berkolaborasi, saling kita itu. Nah itu adik-adik sekalian ya. Jangan jenuh, jangan bosan. Apa sih program sekolah? Bila perlu ditagih. Dengan Pak R, dengan Pak Jul, dengan Pak Retno, ditagih. Pak, apa nih kegiatan kita nih Pak? Ditagih nah. Ya, bila perlu ditagih. Nah, seperti itu. Karena inilah peluang, inilah kesempatan, inilah waktunya. Kalau nanti sudah tamat, Anda mau mengikuti lomba di sini, lomba apa yang bisa diikuti sebagai siswa? Kalau sudah tamat, sudah selesai, artinya kita sudah berada di arena yang baru lagi. Seperti itulah. Nah, ini sebagai apa namanya, sedikit katakanlah rasa senang tadi, rasa bangga. Mudah-mudahan para siswa sekalian bisa memahami apa yang harus dilakukan selama menjadi siswa itu. Mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kita banyak meraih sukses. Ada satu yang apa namanya merupakan semacam apa ya, semacam pegangan dalam hidup ini ketika kita ingin meraih sukses, karena Allah itu yang akan memberikan sukses itu kepada kita. Dengan ridhonya Allah, dengan rahmatnya Allah, rahmat Allah itu turun kepada kita. Rahmat Allah itu turun. Turunnya kemana? Kalau kita bisa menjemput rahmat Allah itu, insya Allah kita termasuk orang yang sukses itu. Karena itu mestinya diri kita ini ada semacam keinginan luhur, keinginan yang mulia. Jadi dari keinginan yang mulia, rahmat Allah turun dan kita memiliki keinginan yang mulia, maka dia ketemu dalam satu titik, itulah nama sukses. Nah itu. Maka itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur, maka selanjutnya silakan. Nah itu. Jadi rahmat Allah itu luar biasa. Silakan kita jemput rahmat Allah itu. Cara menjemputnya ada keinginan luhur dalam diri kita itu. Keinginan yang mulia, keinginan yang besar. Meraih cita-cita. Karena itulah harus diupayakan, tentunya kan begitu. Ingin meraih sukses, ingin naik kelas, harus diupayakan. Tanpa upaya ya tidak bisa. Seperti itulah. Jadi harus ada upaya, harus ada yang kita lakukan secara maksimal. Inilah barangkali Pak Ridwan, kami atas nama Ketua Komite mengucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak bisa hadir di sini dalam rangka memberikan arahan, petunjuk, bimbingan kepada para siswa ini yang berkaitan dengan masalah kerohanian. Mudah-mudahan rohaninya akan semakin sejuk, ya, semakin tinggi, iktikat untuk menimba ilmu. Akhlaknya semakin bagus, baik kepada Bapak Ibu guru, kepada orang tua, kepada temannya, ya, karena akhlak ini adalah memegang peranan penting, karena Rasul juga diutus ke muka bumi ini dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baiklah, barangkali itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama melapaskan lapas hamdalah. Demikianlah rangkaian acara Nuzulul Quran 1443 Hijriah pada hari ini. Saya Martasya Aprilia. Saya Eka Sapitri, Selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada kata yang salah. Kepada Allah kami minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keras dan semangat.